Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Menyelamatkan Korban Tumbal Pesugihan. Gara-gara makan sepotong roti, Mukmin nyaris saja kehilangan nyawa. Cerita ini Michan dapatkan dari laman pesugihan. Dan kalian bisa kunjungi halamannya, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gara-gara makan sepotong roti, Mukmin nyaris kehilangan nyawanya. Pasalnya begitu roti buatan pabrik tempatnya bekerja masuk ke dalam rongga perut, sekonyong-konyong sekujur badan Mukmin terasa panas. Suhu tubuh naik drastis hanya dalam hitungan detik. Lalu tak ayal ia pun jatuh pingsan. Mukmin yang tak sadarkan diri itu pun dibawa lari ke rumah sakit terdekat. Tetapi sayang belum juga mendapatkan penanganan medis dari dokter jaga yang bertugas di ruang IGD. Mukmin sudah divonis meninggal dunia. Tetapi anehnya seorang praktisi metafisika bersikeras bahwa buruh pabrik roti itu belum meregang nyawa. Guru besar sebuah perguruan silat tenaga dalam itu yakin Mukmin masih hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2003 lalu, kata Pak Safrudin, mengenang peristiwa bertahun silam ketika dirinya melihat fenomena kematian ganjil yang dialami Mukmin. Saat itu dengan mata batinnya yang terlatih melihat bahwa anggota perguruan silat yang dipimpinnya itu mengalami kematian yang tidak wajar. Ia melihat sejumlah dedemit dan siluman dengan paksa merenggut nyawa Mukmin. Mereka membawa nyawa buruh pabrik roti itu ke sebuah tempat di puncak Gunung Kawi. Keganjilan itulah yang dilihat oleh Pak Syafrudin dengan mata batinnya. Ia menduga Mukmin telah jadi korban tumbal untuk pelaku pesugihan. Pasalnya ia pernah kenal dengan siluman dan dedemit yang membawa nyawa Mukmin. Mereka adalah iblis-iblis penghuni Gunung Kawi. Mereka adalah iblis yang menjadi tuan para pelaku pesugihan, kata Pak Syafrudin yang dalam perjalanan spiritualnya telah banyak mengenal jin dengan berbagai karakternya. Dan rupanya ia juga hafal benar dengan kawasan Gunung Kawi yang banyak didatangi orang yang terbutakan oleh harta kekayaan. Mereka kerap datang ke tempat itu untuk kontrak kerja dengan dedemit-dedemit di sana. Pelaku pesugihan tidak peduli soal syarat maupun tumbal yang mesti disediakan. Yang ada dalam otak mereka tumpukan harta yang berlimpah. Kekayaan yang sesungguhnya semu itu telah menyeret mereka ke dalam jurang kesesatan. Melihat fenomena yang ganjil demikian, Pak Syafrudin sempat bimbang. Dalam hatinya bertanya-tanya apakah benar yang terikat di atas tanduk itu adalah nyawa Mukmin, anggota perguruan silatnya. Apakah itu cuma sekedar ilusi gaib yang ditebarkan oleh bangsa lembut? Beberapa saat Pak Syafrudin hanya bisa termangu, hingga akhirnya sebuah tepukan halus mendarat di bahunya. Sesosok wanita menegurnya dari belakang. "Cepat, tolong dia," kata wanita itu yang tidak lain adalah Ibu Wati, istrinya. Ya, sahut Pak Syafrudin tergagap. Laki-laki itu pun segera memburu siluman-siluman yang tengah membawa ruh Mukmin ke suatu tempat. Ia sudah membentengi diri dengan ajian-ajian yang sekiranya bisa menangkal serangan makhluk alam astral itu. Dan benar saja, dari kejauhan siluman-siluman itu sudah mencium gelagat tidak beres. Mereka seolah serempak menoleh ke belakang serta bersiap untuk menyambut kedatangan Pak Syafrudi dan istrinya yang juga sama-sama memiliki kemampuan supranatural. Wajah bengis, menyeramkan, penuh amarah, serta menjijikan dari para dedemit Gunung Kawi itu hampir membuat Pak Syafrudin mengurungkan niatnya menolong Mukmin. Ia hampir urung merebut kembali ruh salah satu anggota perguruan silatnya itu yang terikat di atas tanduk tanpa daya. "Hei manusia, apa mau kamu, ha?" Hardik sosok siluman yang berdiri paling belakang. Ia sepertinya sudah siap untuk membantai dua sosok manusia yang dapat menembus dimensi alam kehidupan bangsa lelembut. "Kami hanya ingin meminta agar kalian melepaskan nyawa si Mukmin," kata Pak Syafrudin seraya menoleh ke arah istrinya yang berdiri di belakang. "Ya,
Lepaskan dia atau kalian akan berhadapan dengan kami berdua, sambung Ibu Wati, tidak sedikit pun menunjukkan rasa getar berhadapan dengan bangsa siluman. Ho, mengapa kalian peduli dengan manusia ini? Ini bukan urusan kalian. Orang ini sudah dijadikan tumbal untuk kami oleh majikannya, kata siluman lain diiringi tawa yang bisa membuat orang awam semaput pingsan. Siapa yang menumbalkan orang tidak berdosa itu? Kata Pak Syafruddin mencoba menahan emosi. Ia coba mengambil kembali nyawa Mukmin tanpa harus menggunakan kekerasan. Kalian tidak perlu tahu. Yang jelas orang ini akan kami jadikan penghuni Gunung Kawi. Kata siluman itu dengan pongah. Baiklah kalau begitu. Kami berdua akan menjemput nyawa Mukmin dengan cara kami, ujar Pak Syafruddin dan istrinya. Mereka berdua lalu menerjang ke arah siluman-siluman itu dan berusaha membebaskan nyawa Mukmin dari ikatan tali gaib yang sedemikian kuat. Mantra atau jambi-jambi tingkat rendah mungkin tidak akan mampu melepas ikatan tali gaib tersebut. Entah ajian macam apa yang dimiliki oleh Pak Syafruddin maupun istrinya Ibu Wati. Yang jelas hanya dalam hitungan menit, kelima sosok makhluk siluman yang membelenggu nyawa Mukmin itu dibuat kocar-kacir. Sementara sesosok lagi pergi entah kemana. Mereka meninggalkan sukma Mukmin yang masih terikat di atas tanduk. Akan tetapi urusan tidak selesai sampai di sini. Karena ternyata siluman yang melarikan diri tadi kini kembali dengan diiringi sosok siluman lain yang kelihatan lebih sangar. Pak Syafruddin menduga sosok siluman sangar itu adalah panglima bangsa Dedemit yang menghuni kawasan Gunung Kawi. Kalian bangsa manusia memang kurang ajar. Mengapa kalian mengusik urusan kami? Kata panglima siluman dengan nada sangat tidak bersahabat. Kegeraman tampak sekali di raut wajahnya yang rusak dan menjijikan. Bau anyir darah menyemurat dari sekujur tubuh panglima siluman. Maaf, kami bukan usil dengan urusan kalian. Kami hanya bermaksud meminta agar kalian sudi membebaskan nyawa Mukmin untuk dikembalikan ke raganya, jawab Ibu Wati dan Pak Syafruddin. Keduanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya. Jawaban Pak Syafruddin dan istrinya semakin membuat Panglima Dedemit itu naik pitam. Lalu sekonyong-konyong dia melayangkan sebelah tangannya ke arah Pak Syafruddin dan Ibu Wati. Telapak tangan yang sebesar itu menyambar kepala pasangan suami istri itu. Hawa panas menyertai ayunan telapak tangan Panglima Dedemit. Namun anehnya telapak tangan yang besarnya ratusan kali tangan manusia dewasa itu dengan enteng ditepis Pak Syafruddin maupun Ibu Wati. Bahkan dengan sekali hempasan keduanya berhasil melakukan serangan balik. Bluk! Dada dan perut Panglima Dedemit berhasil dihajar oleh Pak Syafruddin dan Ibu Wati dalam satu kali pukulan tenaga dalam. Panglima Dedemit tersungkur ke belakang. Secepat kilat Pak Syafruddin mengeluarkan tasbih dari saku kemeja koko yang dikenakannya. Lalu serta-merta untaian tasbih itu diayunkan tepat di dada Panglima Dedemit. Sejurus kemudian terdengar jeritan kesakitan dari mulut Panglima Siluman. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Syafruddin dan istrinya berhasil mengenyahkan siluman-siluman penghuni Gunung Kawi yang menyandra nyawa Mukmin. Ikatan tali gaib yang kuat pun berhasil dilepaskan oleh mereka. Lalu dengan cara tertentu Pak Syafruddin membawa keluar nyawa Mukmin dari dimensi gaib. Sementara itu di rumah orang tua Mukmin yang terletak di salah satu desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, masih terlihat suasana duka. Jasad Mukmin yang mulai membiru siap untuk dimandikan. Pak Maskun, perangkat desa setempat, mewakili keluarga memimpin prosesi memandikan jenazah. Bapak-bapak, mari kita mandikan jenazah ini sesuai dengan syariat Islam, kata Pak Maskun sambil berdiri di depan sejumlah pelayat. Namun belum lagi mereka membawa jasad Mukmin ke tempat pemandian yang telah disediakan. Sekonyong-konyong datang Pak Syafruddin dan istrinya. Mereka tergopoh-gopoh mengambil jasad Mukmin yang mulai kaku. Astagfirullah, kata Pak Syafruddin seraya duduk bersimpuh dekat jasad Mukmin. Sesaat kemudian ia membaca doa yang diamini oleh istrinya maupun para pelayat. Sungguh kebesaran ilahi tidak akan ada yang menandingi. Beberapa menit usai Pak Syafruddin membaca doa, tiba-tiba jasad Mukmin yang terbujur kaku bergerak-gerak.
Sesaat kemudian, para pelayat menyaksikan sebuah keajaiban. Dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan Mukmin bangkit dari dipan. Subhanallah. Para pelayat tak berhenti menyebut asma Allah. Mereka tertegun menyaksikan Mukmin yang kembali hidup. Sukacita pun mewarnai rumah orang tua Mukmin. Tutur Pak Syafruddin seraya menarik nafas lega. Ia minta Mukmin dimandikan layaknya seorang mu'alaf yang baru masuk dan memeluk agama Islam. Sementara itu, nun jauh di sana, seorang pria parubaya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Laki-laki itu mendadak kejang-kejang di pabrik roti miliknya. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, pria itu meregang nyawa. Konon sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyebut-nyebut nama salah seorang pekerja pabrik roti miliknya, yaitu Mukmin. Sekitar 1 bulan kemudian, warga melihat pabrik roti itu tutup alias bangkrut. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Menyelamatkan Korban Tumbal Pesugihan. Oke gengs, semoga kita semua dijauhkan ya gengs dari hal-hal yang berbau musyrik dan hal-hal yang berbau goib, dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya gengs. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.